Namo Sehadi Budaya, Namo Budaya. Saya Emrol Jana Pangestu akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah rancangan atau bentuk susunan fisik dari suatu jaringan komputer, yaitu bagaimana komputer kabel dan perangkat lainnya terhubung secara nyata satu sama lain. Topologi itu biasanya diberikan jadi dua. Itu topologi fisik. Itu seperti peta di jalan, itu beneran ada, kabel di sambungan posisi perangkatnya. Kalau topologi logis, yaitu kedua topologi logis seperti arah pergerakan mobil di jalan, bagaimana data berpindah dari komputer ke komputer lainnya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang topologi fisik. Dalam komputer topologi fisik sangat penting karena satu, menentukan kecepatan transmisi data, kedua, mempengaruhi biaya pemasangan, ketiga, menentukan mudah atau sulitnya perawatan, dan keempat, mempengaruhi keandalan sistem, apakah mudah rusak atau tidak. Topologi fisik itu biasa dibagi menjadi 6 yang paling umumnya. Adalah pertama, topologi bus. Kedua, topologi star. Ketiga, topologi ring. Keempat, topologi mesh. Kelima, topologi tree. Dan terakhir adalah topologi mesh. Topologi hybrid ke-6. Pertama, saya akan menggabungkan topologi bus. Anggap saja kotak ini adalah komputer. Nah, seperti ini gambar dari topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang paling sederhana dan paling tua. Pada topologi ini, semua komputer dihubungkan dengan satu kabel utama yang disebut sebagai backbone. Setiap komputer memiliki sambungan ke kabel tersebut, ke konektor yang disebut T-konektor. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, biaya murah karena hanya membutuhkan satu kabel utama tanpa perangkat tambahan seperti switch atau hub. Kedua, pemasangan mudah, cocok untuk jaringan kecil dengan sedikit komputer. Ketiga, hemat kabel, karena semua komputer memakai kabel yang sama. 4. Cocok digunakan untuk uji coba sederhana atau jaringan sementara. Dan juga memiliki kekurangan seperti 1. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan berhenti berfungsi. Kedua, sulit mendeteksi kesalahan karena semua komputer memakai satu jalur. Ketiga, kinerja menurun saat komputer bertambah. Data bisa bertabrakan. Keempat, panjang kabel terbatas, tidak cocok untuk semua jaringan besar. Kelima, setiap ujung kabel harus diberi terminator. Kalau tidak, sinyal akan mantul dan menyebabkan gangguan. Kedua adalah topologi star. Ini adalah bentuk topologi star. Ini. Yaitu pengajian topologi star itu adalah topologi paling populer dan banyak digunakan hingga sekarang. Topologi ini semua komputer itu terhubung dengan satu perangkat, namanya ini adalah switch. Yang tengahnya adalah switch dan semua komputer terhubung pada dia. Memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dikelola dan diperluas. Jika kamu mau menambah komputer, tinggal menambahkan kabel ke switch atau ke hub atau ke switch. Jika ingin menambahkan komputer, tinggal menambah seperti ini. Ya, jika ingin menambahkannya. Terus kedua, jika satu komputer atau kabel rusak, jaringan lainnya tetap berfungsi normal. Ketiga, mudah mendeteksi masalah. Kalau satu komputer mati, tidak mengganggu yang lain. 4. Performa lebih stabil karena setiap perangkat punya jalur sendiri ke pusatnya. 5. Cocok untuk jaringan besar seperti di sekolah, perkantoran, atau laboratorium komputer. Namun juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan tinggi pada perangkat pusat. Kalau jika switch atau HP rusak, maka semua koneksi akan terputus. Kedua, biaya lebih tinggi dibanding topologi bus karena membutuhkan perangkat tambahan seperti hub dan switch, dan kabel lebih banyak. Ketiga, membutuhkan instalasi yang rapi karena banyak kabel menuju satu titik. Ketiga adalah topologi ring atau topologi cincin.
ini adalah topologi ring. Ada topologi cincin. Topologi ring membentuk lingkaran tertutup di mana setiap komputer terhubung dengan dua komputer yang seperti di kiri dan di kanan. Data mengalir dalam satu arah, bisa searah jarum jam atau berlawanan tergantung konfigurasi. Memiliki beberapa kelebihan seperti satu, data berjalan teratur karena hanya ada satu arah jalur. Kedua, tidak terjadi tabrakan data seperti pada topologi bus. Ketiga, setiap komputer memiliki hak kirim dan data secara bergiliran. Keempat, performa tetap baik meski jumlah komputer sedang banyak. Terus memiliki kekurangan, yaitu jika satu komputer atau kabel putus, seluruh jaringan bisa lumpuh. Kedua, sulit mendambakan atau menghapus komputer karena harus memutus lingkaran. Ketiga, pemeliharaan lebih rumit, terutama kalau jaringan besar. Keempat, membutuhkan waktu proporsi pengiriman yang lebih lama karena data harus melewati komputer lain dulu. Selanjutnya adalah topologi mesh. Nah, ini adalah topologi mesh. Apa itu topologi mesh? Topologi mesh adalah topologi jaringan yang paling kuat dan paling andal. Di sini setiap komputer itu terhubung dengan satu dengan lainnya. Seperti komputer 1 dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi satu komputer 1 menghubungkan kedua 3, 4, 5, dan 6. Komputer 2 menghubungkan dengan 1, 3, 4, 5, dan 6. Ya, begitu. Kelebihannya itu adalah sangat andal. Jika satu jalur rusak, data bisa lewat jalur lain. Kedua, kecepatan tinggi karena komunikasi antar komputer bisa langsung tanpa lewat perangkat lainnya seperti switch atau hub. Ketiga, keamanannya sangat tinggi, data bisa dikirim melalui banyak jalur. Keempat, tidak ada gangguan lalu lintas data karena setiap sambungan punya jalur sendiri. Selanjutnya adalah topologi tree atau topologi pohon. Ini adalah topologi tree. Apa itu topologi tree? Topologi tree itu adalah gabungan dari beberapa topologi star yang disusun bertingkat seperti cabang-cabang pohon. Biasa digunakan untuk jaringan besar seperti universitas atau perusahaan. Dia memiliki beberapa kelebihan seperti mudah diperluas, cukup tambahkan cabang baru di bagian bawah. Terstruktur dengan jelas sehingga mudah dikelola, kinerja stabil karena setiap bagian memiliki pusat sendiri. 4. Cocok untuk organisasi besar seperti yang punya beberapa divisi. Namun juga memiliki beberapa kekurangan, seperti jika jalur utama rusak, seluruh jaringan di bawahnya akan terganggu. Seperti jika jaringan ini rusak, maka jaringan di bagian sini itu akan terganggu. Kedua, butuh banyak switch atau kabel, jadi biaya lumayan besar. Ketiga, pemeliharaan rumit karena bentuknya bertingkat. Keempat, kalau satu cabang penuh beban bisa menurunkan kinerja bagian itu. Terakhir adalah topologi hybrid. Berikutnya adalah topologi hybrid. Nah, topologi hybrid itu adalah gabungan dari dua atau lebih topologi. Misalnya gabungan antara topologi star, topologi mesh, topologi ring, dan lain-lain. Jenis ini dipakai jika suatu perusahaan punya beberapa bagian
dengan kebutuhan berbeda. Dan memiliki beberapa kelebihan, seperti satu, sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tiap jaringan. Dua, tingkat keandalan tinggi karena gabungan dari beberapa sistem. Ketiga, performa bisa diatur, misal bagian paling penting pakai mesh dan bagian paling umum pakai star. Empat, cocok untuk organisasi besar dan dengan banyak departemen. Namun juga memiliki kekurangan seperti satu, biaya tinggi karena menggabungkan beberapa sistem. Dua, desain pemilihan rumit, butuh teknisi berpengalaman untuk menyelesaikannya. Dan ketiga, instalasi memerlukan waktu lebih lama dan peralatan lebih kompleks. Jadi itu aja pengertian topologi fisik beserta kelebihan dan kekurangannya. Saya Emradian dan Pangestu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.